ketika itu ada ayat-ayat Qur'annya, itu kita pasti akan berbeda ya menyikapi memuliakannya. Kita nggak akan sampai hati ngediemin misalkan ada mushaf yang jatuh di lantai gitu, tanpa kita ambil terus kita taruh ke tempat yang lebih tinggi atau lebih mulia lagi. Nah, bayangkan bagaimana kalau misalkan Quran itu ada di diri kita. Ya, tinggal nunggu kemuliaan itu datang bertubi-tubi sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid dan sholawat ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, hadir di meja saya ada sebuah pertanyaan dari hamba Allah. Ini menarik, pertanyaannya keren banget. Pertanyaannya gini. Bagaimana mengatur waktu untuk tetap berinteraksi bersama Al-Qur'an di tengah kesibukan seorang muslimah? Wow. Ini keren banget pertanyaannya. Terima kasih, mudah-mudahan yang nanya makin berkah ya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Baik, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, ketika kita mempunyai tujuan ya, misalkan dari kondisi saat ini dengan cita-cita yang hendak kita gapai di depan gitu ya, itu ditengarai atau dijembatani sama yang namanya al-iradah. Apa itu? Yaitu kemauan. Jadi kalau misalkan sahabat muslimah semua itu punya kemauan yang bersikukuh gitu ya, kuat, insya Allah apapun yang terjadi, walau badai menghadang itu, insya Allah pasti nemu jalannya, bakal dilakonin gitu ya. Jadi misalkan kalau misalkan sahabat-sahabat itu juga punya waktu banyak gitu ya untuk berinteraksi dengan Al-Quran misalkan, tapi kalau nggak mau kayaknya bisa nggak sih berinteraksi dengan Al-Quran? Enggak ya. Tapi kalau misalkan, wah, masya Allah ya, apalagi muslimah ya yang super sibuk gitu ya, dari pagi sampai malam tuh bener-bener waktu luangnya itu mepet banget gitu ya. Tapi kalau punya kemauan, insya Allah Allah mudahkan. Ya, there is a will, there is a way gitu ya. Jadi pertama tuh bagaimana kita menguatkan kemauan kita ya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya ya kita sebagai manusia itu makhluk yang pragmatis gitu ya. Kita hanya akan melakukan sesuatu kalau misalkan kita itu tahu apa manfaatnya, apa faedahnya, apa benefitnya buat kita kalau kita ngelakuin hal itu. Nah sekarang untuk memperkuat ya semangat kita, giroh kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, coba deh ya kita buka-buka lagi, kita kulik-kulik lagi apa sih faedah-faedah atau manfaat-manfaat kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak banget ya. Berinteraksi dengan membacanya aja udah ketahuan ya, ini pahalanya per karakter gitu ya. Bagaimana mentadaburinya, bagaimana dengan menghafalnya. Dari setumpuk ya faedah fadilah dari berinteraksi dengan Al-Quran, silakan dibaca, diperdalam lagi. Insya Allah itu akan menambah semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Makin banyak kita tahu manfaat akan sesuatu hal tersebut, itu makin tergerak biasanya hati kita untuk melaksanakannya. Nah yang terakhir teman-teman, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan pada diri kita bahwa apapun yang nempel dengan Al-Quran itu pasti mulia. Ya, pasti mulia. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, sejatinya kita sedang berupaya untuk memuliakan diri kita. Ya, kenapa? Karena Masya Allah Al-Quran itu benar-benar kalamullah, firman Allah dan mukjizat dari Rasulullah terbesar. Apapun yang nempel dengan Al-Quran pasti mulia. Ya, misalkan malaikat yang menyampaikan wahyu ya ke Rasulullah, jadi malaikat Jibril, jadi Ruhul Amin itu jadi malaikat yang mulia. Orangnya Rasulullah ya yang diwahyukan Al-Quran menjadi masya Allah ya Rasul dan Nabi yang susah didengarkan kata-kata gitu ya. Apalagi tempat diturunkannya Al-Quran, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Seperti apa kita lihat sekarang ya. Apalagi bulan Ramadan. Banyak pembahasan tentang kemuliaan bulan Ramadan ya. Harinya dan sebagainya. Bahkan kertas ya, ini kan mushaf ya, kertas gitu ya. Ketika itu ada ayat-ayat Qur'annya, itu kita pasti akan berbeda ya menyikapi memuliakannya. Kita nggak akan sampai hati ngediemin misalkan ada mushaf yang jatuh di lantai gitu, tanpa kita ambil terus kita taruh ke tempat yang lebih tinggi atau lebih mulia lagi. Nah, bayangkan bagaimana kalau misalkan Quran itu ada di diri kita. Ya, tinggal nunggu kemuliaan itu datang bertubi-tubi sama kita. Oke, sahabat muslimah, mungkin itu 3 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi kemauan ya, perkuat lagi kemauan.
there is the will, there is the way, insyaallah ya. Yang kedua, ingat perbanyak lagi masukan atau input-input tentang benefit keuntungan kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Dan yang ketiga, yakinkan pada diri kita bahwa berinteraksi dengan Al-Qur'an itu mendatangkan kemuliaan kepada diri kita ya. Karena membersamai Al-Qur'an itu ya mudah, menyenangkan dan berpahala. Saya Arta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.